Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi untuk mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat,
memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah,
Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Meski dihina dan menanggung
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya akan membacakan beberapa warta bagi kita, warta perjalanan gereja kita dalam satu minggu ini. Minggu hari ini disebut minggu kelima setelah Epifani, yang menjadi topik menjadi pengikut Yesus. Yang berikutnya ibadah. Mulai Minggu 13 Februari 2022, ibadah Minggu. Sekali lagi, ibadah Minggu berubah jadwal menjadi pukul 7 WIB, ibadah bahasa Indonesia yang biasanya 7.30, pukul 9 WIB, kebaktian sekolah Minggu, dan pukul 10.30 ibadah bahasa Batak. Khusus ibadah sekolah minggu, mulai hari Minggu 13 Februari 2022, kebaktian sekolah minggu akan dilayankan di gereja pada pukul 9 WIB, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah di gereja dari kelas kecil hingga pra remaja. Untuk anak sekolah minggu kelas balita pra SD masih melaksanakan kebaktian sekolah minggu secara online. Pukul 9 WIB di rumah masing-masing, jadi online pukul 9 WIB. Ibadah keluarga tahun kesehatan mulai 13 Februari 2022, gereja kita akan melayangkan ibadah minggu keluarga setiap 1 bulan 1 kali. Setiap keluarga dapat beribadah minggu ke gereja dengan keluarga masing-masing pada pukul 7 WIB dan 10.30 WIB. Diharapkan seluruh keluarga dapat mengikuti ibadah keluarga di tahun kesehatan ini. Persembahan hari ini 6 Februari 2022 pukul 7.30 dan 10.30 dalam satu amplop. Berikutnya pelantikan seksi-seksi hari ini Minggu 6 Februari 2022 pada kebaktian 10.30 akan dilaksanakan pelantikan seksi-seksi Reformanda Production dan pengurus ibu rumah tangga gereja periode 2022-2024. Setelah ibadah selesai, pendeta akan memberikan pengarahan kepada pengurus seksi 2022-2024. Kebaktian penghiburan hari ini Minggu 6 Februari 2022 setelah kebaktian pukul 10.30, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada Inang Nyonya N. Panjaitan Borsihombing, Sektor 6 Cipaganti, atas meninggalnya Bapak Sintua M. Sihombing beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang, Bandung. Kebaktian 2 bulanan pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 18 WIB akan dilaksanakan kembali ibadah doa bulanan bulan Februari di gereja dengan tema iman tampak dalam perbuatan.
Berikutnya pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor gabungan mulai dilaksanakan kembali setiap hari Jumat di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Pertanyaan sektor gabungan Jumat 11 Februari pukul 18 WIB dilayangkan oleh Amang Pendeta Rory Sibarani dan liturgi Amang Sintua Abe Sinaga. Tuan rumah adalah keluarga Ersilalahi Borsinaga dari WIK 345 Dago. Rapat-rapat untuk diakonia, marturia, dan koinonia bisa kita baca. Khusus nomor 15, diakonia donor darah, sehubungan dengan kebutuhan darah yang cukup tinggi, seksi diakonia sosial mengadakan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Februari 2022 mulai pukul 9 hingga 11 WIB. Jemaat yang baru ada dua. Pertama, keluarga Doni Samuel Panggabian, Siska Mangasi Rawati Borlumban Tobing telah menjadi anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang pindah dari HKBP Sibolga Julu Resort Sibolga beralamat di Komplek Grand Valley Blok E2 nomor 1 Ujung Berung, Sektor 12 Riwantapane. Yang kedua, keluarga Rudi Partoha Marbun, Inang Iriani Julieta Buru Matondang, dan dua orang anak laki-laki, Jacob Giondaha Marbun dan Paulus Patogu Halman Marbun yang pindah dari HKBP Duren Sawit Resort Duren Sawit beralamat di Jalan Setiabudi nomor 119C Bandung, Sektor Bumi Selowangi. Apakah ada dua keluarga ini ada hadir pada pagi hari ini? Mungkin akan hadir pada kebaktian 10.30. Ucapan ulang tahun hari ini ada dalam satu minggu ada 19 jemaat kita yang berulang tahun. Dari 19 mohon berdiri. Ada Aju Tobing Borsimanung Kalit, pemain musik. Tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Tetap berdiri, Inang Aju. Gereja secara khusus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 31 Januari hingga 6 Februari 2022. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi para lado mengucapkan selamat ulang tahun. Berita keuangan. Dalam satu minggu perjalanan gereja kita untuk Huria terkumpul 23.329.483, untuk pembangunan gereja 1.531.800 rupiah, dan untuk kantor pusat 2.580.500 rupiah. Ada berita tambahan, ralat warta jemaat. Jemaat lahir Pon 3 keluarga JD Pinayung Berluman Tobing tertulis Rabu 26 Januari 2022 di Tangerang, seharusnya Selasa 25 Januari 2022. Demikian warta kami perbaiki. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami jemaat Reformanda berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Juga jemaat yang online mengikuti kebaktian ini juga dalam keadaan sehat. Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima puji-pujian kami ini. Juga dalam kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami,
baik pemerintah pusat, provinsi dan daerah, juga para menteri Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan kepada mereka, memberi penerangan pikiran bagi mereka untuk menjalankan negara ini dengan baik, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat kami yang dalam keadaan terbaring sakit, Amang Rudi Sudung Dolok Saribu, Tolas Persauran Sinaga, Inang Rospita Sianturi, Amang Jansen Philip Melanton Toga Torop, Amang Robinson Silaban, Amang Binsar Hasulanto Julu, Desi Ekaristi Hutapea, Du Febrianto Silaban, Brandon Nathanael Silalahi, Inang Lisnaria Huta Barat, Rocky Stefan Sipahutara, Josephine Ove Boristorus, Samuel Kevin Francisco Sianturi, Maralo Pudin Siahaan, Inang Veronica Borsibarani, dan juga beberapa teman Tuhan, mereka yang kami sebutkan tadi adalah dalam keadaan bergembira, mereka adalah yang berulang tahun, tapi jemaat kami yang sakit, ada beberapa Tuhan, Inang Ria Sihombing, Cisnawati Panjaitan, Inang Pendeta Sirait Borsulalahi, Panjaitan Borunadeak, Amang Ceuta Julu, Inang Siombing Boru Pasaribu, Inang Sinaga Boru Siregar, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang Utauruk Boru Tobing, Amang M Tambun, Amang M Simbolon, Inang S Simbolon Boru Pasaribu, Amang Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Inang Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Amanulang, Inang B Sinaga Boru Nababan, Inang Perdede Boru Siagian, Amang Hagultom, Inang Situa Nyonya Situ Muarang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Inang Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Amang Sintua Marbun, Inang Nyonya M Gultom Boru Stompul, Inang Utabarat Boru Siregar, kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat pulih kembali. Juga ada anak kami yang merindukan supaya lancar berkomunikasi, Amang Timothy Simbolon, juga jemaat kami yang merindukan anak, juga dalam kesempatan ini Tuhan, ruas kami, khusus naposo kami, yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Engkau memberi pekerjaan yang layak buat mereka, dan juga ruas kami yang belum mempunyai teman hidup, kiranya Engkau tetap memberkati mereka. Juga tempat ibadah Minggu persiapan HKBP Lembang, dan juga tempat gereja persiapan HKBP Sumedang, kiranya Engkau Tuhan membantu mereka sehingga mereka bisa beribadah dengan baik di tempatnya Tuhan. Khusus hari ini Tuhan, kami juga bawa dalam doa kami Tuhan, yang berulang tahun Inang Nyonya Simanong Khalid, Nyonya Tobing Boru Simanong Khalid, Aju Simanong Khalid Boru Tobing, yang memberikan waktu seluruh hidupnya untuk melayani kami melalui musik di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberi kesehatan buat Inang ini, sehingga tetap bergembira, bersemangat untuk melayani-Mu melalui musik Tuhan. Banyak hal yang kami mau pinta Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan memberikan yang terbaik untuk doa-doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inikah kau ikuti
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memberikan catatan sedikit. Saya sudah hampir 3 tahun di tempat ini. Yang pertama, catatan yang sering saya merasa agak gimana gitu perasaan. Kalau dalam ibadah itu adalah dialog bersama dengan Tuhan. Kalau para agenda itu wakil Tuhan dan dia menyampaikan perkataan Tuhan dan kita menyambutnya, membalasnya, meresponnya melalui nyanyian. Jadi kalau saudara diam, berarti saudara tidak merespon apa yang dikatakan Tuhan. Tidak bisa tidak kita harus menyanyi dalam ibadah. Saya masih ingat dulu waktu masih di Depok dulu, satu orang pun tidak tahu lagunya, nyanyiannya, intonasi apa dinyanyikan, tapi kata-katanya terus kami nyanyikan sampai habis. Walaupun ada yang lari, notnya ke sana, lari ke sini, pokoknya kata-katanya kami resapi dan itu adalah jawaban, respon kita dari firman atau perkataan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi jangan malas nyanyi. Saya harapkan tidak hanya song leader yang kedengaran, suara kita juga harus kedengaran dalam nyanyi oleh telinga kita sendiri. Kalau kita sekali lagi tidak bernyanyi, berarti kita tidak merespon Tuhan yang sudah berbelas kasih, penuh kasih datang menemui kita pada hari Minggu, menyampaikan firman-Nya dan menyampaikan pesannya kepada kita, dan kita hanya diam saja. Mudah-mudahan ini menggugah kita di ibadah-ibadah selanjutnya. Bernyanyilah sebagai respon terhadap Tuhan yang mau berbicara dengan kita. Jangan diam. Kalau saudara diam itu percuma saudara dalam ibadah. Hanya menonton seperti nonton bioskop. Kan itu. Jadi kalau dikeluhkan saudara-saudara kita, orang-orang muda kita berkata kepada kita, pemuda-pemuda kita, mau ibadah HKBP monoton karena dia tidak tahu maknanya. Sebetulnya kita sangat dialogis ibadah kita. Mulai dari pertama sampai akhir dialogis. Bersaut-sautan antara Allah dan manusia dan umat. Tidak diam. Tapi karena kita diam maka kita menganggap itu ya membosankan, monoton. Dan kalau saudara nyanyi, perkata syairnya, liriknya itu resapi baik-baik. Itu catatan kecil yang perlu diingatkan. Mungkin kita belum pernah menerima penjelasan tentang ibadah HKBP. Saya rasa ada pada satu waktu kita perlu untuk membahas sebetulnya apa ibadah ini. Dalam ibadah kita, dalam sehari-hari Minggu ini bagaimana itu tidak terjadi, apa sebetulnya yang terjadi di dalam ibadah kita itu. Ini perlu kita mengerti supaya kita tidak main-main, tidak hanya diam terus. Hampir 3 tahun saya di sini, dan kalau kebaktian yang ngomong, yang nyanyinya itu apalagi jam 7 ini, yang nyanyi itu hanya song leader. Semua tutup mulutnya, ada yang merangan-angan Tuhan Tuhan Ukson. Tidak baik begitu. Bernyanyilah sebagai respon kita kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau agak sedikit membuat kita juga agak tertegur, maaflah. Karena saya harus menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Kalau saudara merasa sakit hati kepada saya karena itu ya silakan. Tapi tugas saya sudah habis untuk menyampaikan ini. Sekarang kita akan baca firman Tuhan dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus dan Zebedius, anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahunya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan.
Saudara, jika ada seorang nelayan, atau bahkan nelayan yang agak jago gitu, dia mempunyai kapal, dia mempunyai segala peralatan untuk menjala, untuk menangkap ikan, bahkan peralatan penangkap ikan yang modern zaman sekarang. Semua persiapan dia sudah pelajari bagaimana seharusnya menangkap ikan, dan di tempat mana seharusnya dia menangkap ikan dengan jenis ikannya masing-masing. Kan jenis ikan itu lain tempat tinggalnya. Dia mempunyai pengetahuan dengan itu, dia mempunyai semua peralatan, dia mempunyai kapal, tetapi tidak menangkap ikan seekor pun. Selidik punya selidik, apa yang terjadi pada dia? Ternyata dia tidak pernah pergi menangkap ikan atau menjala ikan. Itu gambaran kita, saudara-saudara. Itu gambaran kita seluruhnya. Kita dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia untuk penjala manusia. Setiap hari kita belajar firman Tuhan, setiap saat kita diperbekali firman Tuhan untuk dapat menjala manusia. Semua persiapan sudah kita tahu, tetapi kita tidak pergi keluar untuk menjala ikan. Oleh sebab itu tidak seekor ikan pun tidak terima. Tidak seekor manusia pun yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kita dipanggil untuk menjadi mengikut Dia dan menjadi penjala manusia, dan kita tidak melakukan itu karena kita seperti nelayan tadi di atas. Nelayan itu mempunyai segala sesuatu yang dia perlukan untuk menangkap ikan, menjala ikan, tetapi tidak seekor pun dia jala karena dia tidak pergi keluar. Tidak pergi ke laut untuk menjala. Dia malah hanya berangan-angan bagaimana caranya menangkap ikan. Yang lebih bagus dia merangan-angan, dia hanya bermimpi-mimpi, tetapi tidak melakukan, maka tidak ada hasilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, kalau hari ini, minggu ini temanya adalah mengikuti Yesus, tapi mengikuti Yesus, kata Yesus dalam teks kita ini, untuk dijadikan penjala manusia. Jadi bukan untuk kesenangan dirinya sendiri. Marilah ikut aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Yesus sudah berkata, marilah ikut aku, maka hidupmu akan penuh dengan sukacita, hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan, hidupmu akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang kau inginkan. Tidak dalam teks kita ini, tetapi menjadi penjala manusia. Ini luar biasa, saudara. Sayangnya Markus itu sangat singkat-singkat. Kalau di Injil yang lain, terlebih Injil Lukas dan Matius, agak detail pemanggilan murid-murid itu. Kalau di sini hanya mari aku, kemudian ditinggalkan dan pergi. Mari ikut aku, kemudian ditinggalkan pergi. Gitu. Begitu saja catatannya dari Markus. Saudara, tetapi sebelum itu, kalau kita perhatikan ayat 14 sampai 15, itu ada satu rangkaian dengan 16 sampai 20. Jadi ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Baru dia berjalan mencari muridnya. Waktunya sudah genap, inilah waktunya. Inilah waktunya kerajaan Allah diberitakan. Tetapi sebelum itu bertobatlah. Apa itu kerajaan Allah? Pengertian yang sangat mudah adalah kerajaan Allah. Allah meraja di dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau Allah meraja dalam hidup kita berarti Allah satu-satunya raja, tidak ada yang lain. Dan untuk itu sebelumnya maka diperlukanlah bertobatlah dan percayalah. Tidak mungkin dapat Allah meraja dalam hidup kita tanpa kita bertobat. Saudara, kalau saudara adalah seorang yang sering rajin mengikuti ibadah setiap hari Minggu, dan setelah banding-bandingkan dengan gereja lain, di gereja lain itu tidak ada perintah Tuhan yang 10 itu dibacakan.
Tapi di gereja kita setiap minggu dibacakan. Untuk apa itu? Itu adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah sama-sama orang berdosa. Karena satu pun dari perintah yang 10 itu tidak dapat kita lakukan. Satu pun. Apalagi nomor 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Padahal kita setiap hari mengalahkan, membuat Tuhan menjadi Tuhan harta dan uang kita. Dan kita ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Maka ketika saudara mendengar perintah yang 10 itu, harusnya menarik ke dalam diri kita sendiri. Maka mendengar perintah itu kita akan berlutut, mengaku dosa, dan bertobat, agar bisa Tuhan meraja dalam hidup kita. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa Tuhan yang meraja dalam hidup kita ini, tanpa kita bertobat melepaskan semua itu, yang meraja di dalam diri kita selain Tuhan, kita tidak bisa menjadi Tuhan meraja dalam hidup. Percayalah kepada Injil. Apa itu Injil? Berita sukacita. Apa itu berita sukacita? Berita sukacita adalah bahwa Tuhan telah datang dari surga di dalam diri Yesus Kristus yang mati untuk menawarkan pengampunan dosa yang sebenarnya tidak patut kita terima. Jika ada orang kita memerlukan uang saat ini, contohnya kalau ada anak atau saudara kita yang sakit, kita membutuhkan, untuk keluarga kita yang sakit, kita membutuhkan uang, contohnya 1 miliar, tiba-tiba ada orang tanpa angin timur, tanpa angin barat datang, dia memberikan uang 1 miliar. Itulah sukacita, pasti berita sukacita. Begitulah Tuhan kepada kita. Tanpa angin, tanpa tendeng aling-aling, Tuhan memberikan, menawarkan kepada kita di dalam Yesus Kristus pengampunan dosa kepada kita. Maka dia akan meraja dalam diri kita kalau kita percaya dan meninggalkan hal-hal yang lain yang meraja dalam diri kita. Inilah saudara-saudara, sebelum Yesus mencari, kemudian dia berjalan melihat yang pertama Andreas, Simon dan Andreas. Kemudian 2 orang lagi. Dia melihat itu dan berkata, "Mari ikut aku." Kedua pasangan ini, yang bersaudara ini, dua-duanya adalah nelayan. Saya dengar tadi pagi katanya nelayan ada pekerjaan yang kasar. Bahkan disamakan dengan pemungut cukai, tidak sependapat dengan itu. Kenapa saudara-saudara? Ketika pada masa penjajahan Romawi pada waktu itu, maka orang berkata, katanya penafsir berkata, terjadi turbulensi ekonomi di tengah-tengah masyarakat itu. Apa itu? Masyarakat atau orang-orang Yahudi pada saat itu, apalagi di daerah Galilea, mereka dikuasai oleh para orang-orang asing yang menguasai tanah. Maka satu-satunya sumber ekonomi yang menopang hidup mereka adalah menangkap ikan dan mengasinkan ikan. Itulah yang menopang kehidupan. Jadi Andreas dan saudaranya itu ditopang oleh perekonomiannya, oleh menangkap ikan. Jadi nangkap itu pekerjaan yang baik. Dan itu mata pencarian orang-orang di Galilea. Dan itu sumber ekonomi dari orang-orang Galilea pada waktu itu. Nah, ketika dia meninggalkan, dipanggil dan meninggalkan jalannya dan perahunya, itu berarti mereka meninggalkan kenyamanan hidupnya. Zona amannya dia tinggalkan. Kan begitu. Selama ini dia ditopang ekonominya dalam keluarga, industri keluarga. Apalagi yang pasangan yang kedua itu dia meninggalkan orang tuanya, Zebedeus, dan orang-orang upahannya. Berarti dia mempunyai orang-orang upahan, bukan orang miskin. Kan begitu. Yang kedua ini, anak-anak Zebedeus.
Tentu kenyamanan ini nikmat. Kenyamanan yang diganggu biasanya membuat orang marah. Zona aman itu kita pertahankan sampai kapanpun. Kan begitu. Karena itu menyamankan hidup kita. Tetapi keempat orang ini hanya dengan perkataan, mari ikut aku. Mereka meninggalkan zona aman. Ditinggalkan pekerjaan yang menopang hidupnya, mengikuti Yesus yang belum tentu hidupnya dapat dipenuhi dengan apa yang telah mereka rasakan selama ini. Itu biasa di orang Yahudi. Ada rabi, dia rabi biasanya dipilih oleh murid-muridnya. Kalau rabi ini, saya rabi yang paling pintar, maka murid-murid akan datang bertambah banyak. Tapi Yesus terbalik. Dia yang memanggil murid-muridnya. Bukan engkau memilih aku, tetapi aku memilih engkau, kata Yesus dalam Yohanes. Dia memilih murid-muridnya, maka pilihan atau panggilan itu bagi kita adalah anugerah dari Tuhan. Itu anugerah. Jadi kalau saudara dipanggil satu waktu untuk menjadi si tua atau apa, jangan lawan. Itu anugerah dari Tuhan. Bukan main-main itu. Jangan katakan tidak. Jangan katakan saya masih bekerja gini. Sampai kapan saudara bekerja? Itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan sembarangan panggilan Tuhan itu. Tetapi dia harus meninggalkan zona amannya. Apa artinya ini saudara-saudara? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan kita? Apakah kita harus meninggalkan kalau kita sebagai guru atau dosen, kita tinggalkan kedosenan kita? Apakah kita kalau sebagai pegawai negeri harus kita tinggalkan pegawai negerian kita? Tidak. Artinya reorientasi hidup kita ini. Direorientasi lagi. Selama ini orientasi dari yang 4 orang itu adalah pekerjaan menjala ikan, menumpuk uang. Tetapi begitu mengikuti Yesus, orientasinya diubah. Reorientasi, dia memikirkan hanya Yesus. Fokusnya hanya Yesus. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, bekerjalah dalam bidang kita masing-masing. Tapi orientasi hidupmu ubahlah, karena Tuhan telah memanggil kita. Orientasi hidup kita adalah Kristus Tuhan kita. Ini tidak mudah, pasti tidak mudah. Ini memerlukan penyangkalan diri. Kalau bahasa Batakna, matsuadahon diri. Tanpa itu kita tidak bisa. Sulit mengikuti Yesus tanpa menyangkal diri. Itu makanya di tempat yang lain Yesus berkata dalam Injil Markus dan Injil Matius, dia berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, anang isina giut mangiuton aku. Soadahun madirim, sangkallah dirimu, pikul salib dan ikut aku. Tanpa itu tidak bisa mengikuti Yesus. Saudara tidak mau menyangkal diri saudara, saudara adalah pengikut Yesus yang pura-pura. Orientasi hidup kita harus kita rubah, itu diperlukan hanya dalam penyangkalan diri. Saya ambil contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari supaya kita ngerti tentang penyangkalan diri. Kalau saya berkata saya mencintai istri saya atau anak saya, maka saya harus berani keluar dari diri saya, merendahkan diri saya, mencintai dengan melakukan segala hal yang menyenangkan mereka. Begitu. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau saudara berkata cinta kepada istri saudara, tapi saudara enak-enak minum-minum kopi, nonton TV, termasuk istri saudara merawat anak, menyuci pakaian, segala kalian biarkan, bohong itu. Yang kau cintai hanya dirimu sendiri. Karena saudara tidak bisa keluar dari dirimu sendiri. Begitu menghadapi itu terhadap Tuhan.
Kita tidak bisa mengikuti Kristus tanpa menyangkal diri. Tidak bisa. Itu tidak murahan. Mengikut Kristus itu menuntut penyangkalan diri dan pemikulan salib. Tidak mudah-mudah. Berapa kali saudara pernah temukan dalam Alkitab, dalam Injil, yang berkata, ikutlah aku, maka engkau akan menjadi kaya. Tidak. Tetapi, sepikulah salibmu. Penderitaan akibat daripada iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus meminta kita mengikuti Dia, menjadi muridnya. Kalau bahasa Inggrisnya murid, disciple. Disciple itu dari situlah dari kata disiplin. Tidak mungkin ada seorang murid yang baik tanpa disiplin. Tak mungkin, bohong itu. Kecuali murid yang cabut terus setiap jam pelajaran. Seperti kami dulu waktu di ST, kerjanya cabut. Kalau murid yang baik itu disiplin. Waktu belajar. Mengikuti semua yang ditentukan oleh peraturan yang ditentukan. Disiplin. Jadi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, itu membutuhkan pendisiplinan. Tanpa itu tidak bisa. Saudara, sering orang kita berkata bahwa kita ingin berubah, tapi kita tidak pernah memberi waktu bersama dengan Tuhan melalui firman dan doanya. Kan begitu. Untuk berubah kita bersama, maka kita harus perlu terus bersekutu dengan Tuhan, dan waktunya kita perbanyak. Bukan hanya sekedar saja baca firman, doa berfirman, lakukan firman, maka kita akan berubah. Itu adalah murid Kristus. Dan kemudian dia bisa menjadi penjala manusia. Jadi penjala manusia itu tidak mudah. Tidak mudah jadi penjala manusia. Banyak orang yang menutup telinganya kepada para penjala manusia. Banyak komentar yang luar biasa menyakitkan menjadi penjala manusia. Tidak mudah. Tapi itu diperintahkan Tuhan kepada kita pengikut-pengikutnya. Saudara tidak perlu pergi ke Pulau Rupat kalau di HKBP ini. Saudara tidak perlu pergi kemana-mana, keluar daerah untuk menjadi penjala manusia. Di sekeliling kita juga banyak orang-orang yang harus kita jala. Sekali lagi, itu hanya dapat dilakukan kalau kita menjadi murid Kristus yang dipanggil, yang mau mengikuti Dia, yang berarti meninggalkan semua kenyamanan hidup ini, orientasi hidup kita tujukan kepada Kristus, bukan lagi kepada hal-hal yang di dunia ini. Maka kita dapat mengikuti Dia. Kemudian kita mendisiplinkan diri kita karena kita adalah murid. Bersama Kristus terus dalam hidup ini, dalam firman dan doa, maka kita akan dimampukan menjadi penjala manusia. Tuhan pasti memberikan kesempatan bagi kita di mana kita berada. Jika orang menolak, jika orang tidak bersedia, itu kita tidak perlu sedih, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah hanya melaksanakan tugas. Selebihnya urusan Tuhan.
Kali lagi saudara-saudara, Tuhan memanggil sekarang kepada kita untuk mengikuti Dia, menjadi muridnya, dan akhirnya menjadi penjala manusia. Untuk bisa itu kita harus menyangkal diri kita, keluar dari zona hidup kita. Kita harus mereorientasi hidup kita, bukan lagi kepada hal-hal di dunia ini, tetapi pada Kristus, mengikuti Dia. Kemudian kita akan dimampukan untuk menjala manusia. Tugas kita adalah menjala. Kalau ikan atau manusia melawan, itu urusan dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang memanggil kami untuk menjadi murid-Nya dan menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk dimampukan, dikuatkan untuk mengikuti Engkau saja Tuhan, dan membiarkan Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan untuk dapat mengalahkan segala sesuatu yang akan menarik kami dari hadapan-Mu. Biarlah kami senantiasa didisiplinkan oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kami pada akhirnya dimampukan untuk menjala orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui perkataan, melalui perbuatan kami, dan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu, kepadamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.